Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, rekan-rekan semuanya, ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Robin Ismail Mandala sebagai moderator dan juga presentator kedua, dan rekan saya, Lukman Hakim sebagai presentator pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang proses pengajaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya, Kang Lukman, dipersilakan untuk menjelaskan presentasi makalahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf sebelumnya tadi terkendala dengan jaringan. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang sudah membuka presentasi. Nah, di slide pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah proses pembelajaran mengajarkan atau mengajarkan atau pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum dan lembaga pendidikan supaya siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, maupun sosial budaya. Dengan pendidikan diharapkan supaya siswa dapat hidup mandiri sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, proses pembelajaran sendiri menekankan pada terjadinya interaksi antara peserta didik, guru, metode, kurikulum, saranan, dan aspek lingkungan. Yang terkait untuk mencapai komposisi pembelajaran, kompetensi antara tercapai dengan maksimal ketika semua komponen terpenuhi sesuai dengan fungsi masing-masing. Terus ada pengertian. Proses pembelajaran adalah proses yang dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan
komunikasi. Timbal balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan belajar. Mungkin slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Robi. Oke, ya terima kasih Kang Irfan atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sebenarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka. Ya, dan tujuan pengajaran ini dikategorikan menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Tujuan dari pengajaran berupa kognitif ini adalah untuk pada siswa agar bisa mengenali lingkungan tempat dia berada, sehingga bisa mengenal sekitarnya dan berbaur, seperti itu. Lalu, tujuan dalam afektif, yaitu perkembangan moral, di mana hal ini bertujuan untuk mengasah moral yang menyangkut kepada hati, perasaan, dan juga hal-hal yang mengena kepada hati manusia dan perasaan manusia, seperti itu. Lalu pada tujuan psikomotorik ini adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan fisik yang bertujuan untuk menjadikan seorang individu itu atau seorang murid itu menjadi kuat dalam perkembangan psikomotoriknya yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tahapan pengajaran. Dalam tahapan pengajaran ini ada 3 tahap. Yang pertama itu adanya perencanaan. Perencanaan ini adalah pembuatan rencana seperti menyusun kurikulum, silabus, program-program ajaran untuk tahunan, semester, ataupun program-program pembelajaran atau penilaian-penilaian yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengajaran. Lalu pada tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah kegiatan aktualisasi dari apa yang telah direncanakan, yang telah dibuat, yang sudah disusun menggunakan berbagai strategi dan metode yang relevan agar tujuan dalam pengajaran dapat tercapai. Lalu tahapan yang ketiga atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah penilaian atau mengukur hasil dari pencapaian atas proses pengajaran yang sudah berjalan. Hal ini dapat diselenggarakan berupa dengan seperti ujian, tertulis, ataupun praktek-praktek yang bisa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kekurangan yang terdapat dalam sebuah pengajaran yang sudah dijalani dan bertujuan untuk memperbaiki atau memperbaiki dalam hal untuk menjadikan pengajaran itu lebih efektif. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Kang Lukman. Saya silakan. Baik, terima kasih Kang Robi. Boleh didekatin lagi Kang tulisannya soalnya nggak kelihatan. Cukup Kang. Komponen pengajaran. Komponen pembelajaran merupakan unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen pembelajaran. Dapat dijelaskan, maaf Kang, Kang. Dapat dijelaskan di antaranya terbagi 2.
guru merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Karena guru memegang peran yang sangat penting, antara lain menyiapkan materi, menyampaikan materi, serta mengatur semua kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, komponen lain yang juga berpengaruh terhadap jalannya suatu kegiatan belajar mengajar adalah siswa atau biasa juga disebut dengan peserta didik. Siswa sebagai individu adalah orang yang tidak bergantung pada orang lain dalam dalam arti bebas menentukan sendiri dan tidak dipaksa dari luar. Maka pada itu adalah dunia pendidikan siswa harus diakui dengan sebagai pribadi yang unik dan individu. Baik, mungkin pemaparan dari saya dicukupkan segitu. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Lukman untuk pemaparannya atas materinya. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang metode pengajaran. Di antaranya ini ada banyak ya sebenarnya metode pengajaran itu. Metode pengajaran itu adalah apa? Metode atau ya cara untuk memberikan suatu pengajaran atau metode atau cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya di sini saya memasukkan ada 4. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode di mana guru sebagai senternya, karena guru di sini lebih aktif dalam rangka menyampaikan pengajaran pada siswa di depan kelas. Dalam metode ceramah ini, cara penyajian pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Nah, jadi guru ini di sini langsung menjelaskan seperti halnya ketika guru sedang menerangkan materi yang sedang diajarkan. Seperti itu. Jadi di sini senternya ada di guru dan murid sebagai pendengar atau pendengar atau itu ya apa yang bilang bahasa kasar pendengar. Oh ya, jadi pendengar dan yang memperhatikan atas penjelasan yang guru sampaikan. Jadi pada metode ini guru menyampaikan penjelasan tentang materi yang sedang diajarkan kepada murid. Dan sedangkan murid sebagai pendengar dan memperhatikan dan menganalisis ya seperti itu atas penjelasan yang sudah diberikan oleh guru. Yang kemudian pada kesempatannya murid dapat bertanya atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru. Dan disitulah interaksi antara guru dan juga murid terjalin. Murid bertanya kepada guru atas penjelasan yang telah dijelaskan, lalu guru menjawab atau menerangkan kembali apa yang sekiranya murid belum pahami atau belum dimengerti. Oke, itu untuk metode penceramah. Lalu metode demonstrasi.
Metode demonstrasi ini adalah metode yang dimana guru memperlihatkan bagaimana proses terjadi sesuatu, di mana keaktifan biasanya juga banyak pada pihak guru. Ya, di sini senternya masih pada guru, karena pada metode demonstrasi ini, guru itu membuat demonstrasi atau membuat praktik ya terhadap sesuatu, biasanya di mana guru sebelum mendemokan terlebih dahulu menjelaskan dulu sedikit atau memberikan kesimpulan atas demonstrasi yang akan dilakukan agar murid dapat memiliki bayangan apa yang akan terjadi saat melakukan demonstrasi. Dalam kegiatan demonstrasi ini, guru memberikan demonstrasi langsung seperti praktek langsung gitu ya, agar murid bisa memperhatikan, menganalisa dan membuat sebuah kesimpulan atas demonstrasi yang telah dilakukan. Setelahnya, murid dapat bertanya atau berdiskusi dengan guru atas hasil dari demonstrasi yang telah dilakukan. Seperti itu. Lalu guru pun bisa memberikan evaluasi atas diskusi yang telah berjalan. Seperti itu. Di mana murid menjadi atau langsung bisa melihat apa yang terjadi dari proses demonstrasi tersebut. Jadi pengalaman itu lebih real gitu ya, karena bukan hanya sekedar pemaparan materi dari guru, tapi juga melihat langsung kejadian berupa demonstrasi tersebut. Jadi langsung aktual seperti itu. Lalu pada metode yang ketiga yang saya akan terangkan adalah metode diskusi. Nah, dalam metode ini, percakapan ilmiah yaitu percakapan ilmiah yang responsif yang berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu yang problematik. Dalam hal ini, diskusi itu sebelumnya dibentuk dulu kelompok oleh guru. Setelah dibentuk kelompok, guru memberikan masalah atau bahan ajaran kepada kelompok untuk didiskusikan dengan anggota kelompok untuk bertukar pikiran, mencari pendapat-pendapat dan disatukan menjadi sebuah kesimpulan yang akhirnya atau yang pada selanjutnya akan dipresentasikan di dalam kelas, di mana guru akan menilai dan mengkoreksi apa yang sudah benar dan apa yang mungkin masih belum benar untuk bisa diperbaiki. Dalam metode diskusi ini, senternya adalah murid, karena guru hanya sebagai fasilitator dan juga pengawas atau pembimbing dari diskusi yang berjalan dan juga memberikan fasilitas untuk dapat mencari ilmu dari berbagai media. Seperti itu. Lalu ada yang keempat, ini ada metode latihan. Metode latihan atau drill adalah metode pembelajaran dengan cara mengulang-ulang. Metode ini umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dan keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Nah, jadi metode latihan ini tuh mengulang-ulang hal atau pembelajaran agar murid terampil dalam bidang tersebut, agar murid bisa terbiasa, bukan lagi terpaksa, ya, tapi sudah spontanitas dan bisa secara di luar kepala gitu ya, sudah pandai di luar kepala, seperti itu. Nah, di sini juga peran guru adalah memberikan metode, memberikan pengajaran untuk yang menarik agar murid tidak bosan dalam pembelajaran metode ini, karena ya tadi mengulang-ulang, ke tingkat kebosanannya lebih cenderung akan lebih tampak karena hal yang begitu-begitu saja terus diulang, diulang, diulang. Seperti itu. Jadi peran guru di sini sangat sangat kritis ya, karena bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran atau bahan ajar dengan metode ini agar murid tidak dapat bosan dan dapat menangkapnya, sehingga ketangkasan dan keterampilan yang diharapkan akan terjalin atau terrealisasikan. Oke. Seperti itu untuk metode pengajaran. Lalu selanjutnya ada kesimpulan.
Oke, pada kesimpulan, hal ini adalah proses pengajaran adalah interaksi antara pendidik dan juga yang dididik atau guru dengan murid. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru yang dibagi menjadi 3 kategori tadi, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Adapun dalam tahapannya, tahapan pengajaran ini adalah sebelumnya dirancang dulu sebuah perencanaan, lalu kegiatan pelaksanaan, dan juga evaluasi. Seperti itu. Dan di mana dalam pengajaran juga memiliki komponen-komponen yang tidak boleh ditinggalkan seperti halnya kurikulum, silabus, bahan ajaran, dan juga guru sebagai pemberi bahan ajar atau pendidik, dan juga murid sebagai yang didik atau sasaran untuk bahan ajaran. Seperti itu. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai metode dan strategi yang relevan dengan kebutuhan murid dan juga sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 4. Saya dan juga Kang Lukman, untuk sarannya atau diskusi dapat dilakukan nanti pada tempat yang sudah ditentukan. Oke, mungkin untuk presentasi pada kali ini sekian dari kami. Untuk kekurangan dan kelalaian, kelepatan dan lain sebagainya, saya mohon maafkan atas saya dan juga Kang Lukman. Untuk selanjutnya, saya terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan sampai tuntas presentasi kami pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.